Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah tentang cara menghitung ukuran risiko. Risiko biasanya mempunyai konotasi negatif, sesuatu yang tidak disenangi dan selalu ingin dihindari. Dalam dunia investasi, risiko dapat didefinisikan sebagai kerugian yang dialami karena nilai atau harga aset atau investasi menjadi lebih rendah daripada tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Dalam hal ini adalah expected return. Risiko berbanding lurus dengan return. High risk, high return merupakan sebuah ungkapan yang sering didengar dalam bidang investasi. Ini berarti bahwa semakin tinggi imbal hasil suatu investasi, maka risikonya juga semakin besar. Semakin rendah imbal hasil suatu investasi, maka risikonya juga semakin kecil. Risiko merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam berinvestasi, tetapi risiko bisa dimanage atau diatur. Dengan demikian, diperlukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko diperlukan sebagai dasar atau tolak ukur untuk memahami signifikansi kerugian yang akan ditimbulkan oleh terrealisirnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha atau investasi. Untuk mengetahui ukuran risiko, digunakan ukuran penyebaran distribusi. Ukuran penyebaran ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai yang akan diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Ukuran ini digunakan sebagai ukuran risiko. Statistika menyediakan ukuran ini disebut sebagai standar deviasi dan dinyatakan sebagai sigma. Standar deviasi return didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh berikut. Ani dihadapkan pada dua kesempatan investasi seperti pada tabel di bawah. Gunakan standar deviasi dalam menentukan ukuran risiko untuk membantu Ani dalam menentukan investasi yang kurang berisiko. Di sini ada dua investasi, yakni investasi A dan investasi B. Masing-masing investasi memiliki probabilitas dan return-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menjawab soal ini adalah menentukan expected return dari masing-masing investasi. Jadi, expected return untuk investasi A adalah ERA sama dengan 0,3 dikali 0,15 ditambah 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,4 dikali 0,25. Di sini diperoleh hasil 0,2. Selanjutnya, expected return untuk investasi B adalah 0,2 dikali 0,15 ditambah 0,6 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,25. Diperoleh hasil 0,2 juga. Nah, meskipun diperoleh nilai expected return yang sama-sama 0,2, tetapi kalau kita amati, tampak bahwa probabilitas investasi A untuk memperoleh return yang menyimpang dari ERA adalah 0,6, yaitu 0,3 ditambah 0,3. Di sini ya 0,3 bukan 0,4.
Sedangkan untuk investasi B, probabilitas memperoleh return yang menyimpang adalah 0,4, yaitu 0,2 ditambah dengan 0,2. Jadi dia menyimpang dari 0,2 ini, maksudnya 0,2 menyimpang dari expected return. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa risiko A lebih besar daripada risiko B. Nah, untuk mengetahui ukuran risikonya, maka digunakan ukuran penyebaran distribusi. Digunakan rumus seperti ini, rumus standar deviasi. Jadi sigma ini variansi, sigma I pangkat 2 sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N untuk PIJ dikali RIJ dikurang expected return RI dipangkat 2 kan. Jadi nanti kalau standar deviasinya tinggal diakarkan saja. Nah, dengan demikian variansi tingkat keuntungan investasi A adalah, jadi sigma pangkat 2 tingkat keuntungan bisa dituliskan seperti ini. Sigma A pangkat 2 sama dengan 0,3 dikali 0,15 dikurang 0,2 pangkat 2 ditambah 0,4 dikali 0,2 dikurang 0,2 pangkat 2 lalu ditambah lagi dengan 0,3 dikali dengan 0,25 dikurang 0,2 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 0,0015. Untuk sigma A-nya, standar deviasinya adalah 0,0387. Nah, selanjutnya tingkat variansi tingkat keuntungan investasi B adalah variansi sigma pangkat 2B sama dengan 0,2 dikali 0,15 dikurang 0,2 pangkat 2 ditambah 0,6 dikali 0,2 dikurang 0,2 pangkat 2 ditambah 0,2 dikali 0,25 dikurang 0,2 pangkat 2. Dihasilkan variansinya adalah 0,001. Lalu standar deviasinya sigma B sama dengan 0,0316. Nah, di sini terbukti bahwa sigma A lebih besar daripada sigma B, atau standar deviasi A lebih besar daripada standar deviasi B. Karena expected return A sama dengan expected return B, maka pemodal tentunya akan memilih investasi B
Kenapa demikian? Karena pemodal selalu menyukai investasi yang diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang sama tetapi mempunyai risiko yang lebih kecil, atau dengan risiko yang sama tetapi diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar. Dalam contoh ini dikatakan bahwa B mendominasi A. Jadi investor akan lebih memilih investasi B karena risikonya lebih kecil daripada A. Risiko B adalah 0,0316. Ini lebih kecil dari risiko investasi A, di mana risiko investasi A itu adalah 0,0387. Selanjutnya adalah premi risiko. Risk premium atau premi risiko adalah return atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor kepada suatu instrumen investasi yang lebih berisiko dibanding investasi pada aset bebas risiko. Investor mengharapkan instrumen investasi yang lebih berisiko memberikan return yang lebih besar dari instrumen investasi atau aset bebas risiko. Risk premium menunjukkan selisih antara return yang diharapkan dari instrumen investasi berisiko dengan aset bebas risiko. Jadi, dari definisi tadi, rumus premi risiko pasar adalah sebagai berikut. Premi risiko pasar sama dengan pengembalian pasar dikurang dengan pengembalian bebas risiko. Dalam model capital asset pricing atau CAPM, pengembalian bebas risiko mempresentasikan tingkat pengembalian dari instrumen yang dianggap pasti aman. Contoh yang banyak dikutip adalah obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun. Nah, contoh soalnya adalah jika indeks harga saham gabungan atau IHSG secara historis memberikan tingkat pengembalian sebesar 16% dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun adalah 7%, maka tentukan premi risiko pasarnya. Jadi, premi risiko pasarnya tinggal dikurangkan saja 16% dikurang 7% sama dengan 9%. Jadi premi risiko pasarnya adalah sebesar 9%. Ini adalah sebaran normal return. Jadi gambar ini diperoleh dari buku yang kita acu, yakni buku investment karangan Body, Kane dan Marcus, edisi ke-12. Jadi gambar 53 ini menunjukkan grafik kurva normal dengan min 10% dan standar deviasi 20%. Standar deviasi yang lebih kecil berarti bahwa kemungkinan hasil mengelompok lebih banyak di sekitar min, sementara standar deviasi yang lebih tinggi menyiratkan distribusi yang lebih menyebar. Kemungkinan mewujudkan hasil tertentu ketika pengambilan sampel dari distribusi normal sepenuhnya ditentukan oleh jumlah standar deviasi yang memisahkan hasil itu dari rata-rata. Dengan kata lain, distribusi normal sepenuhnya dicirikan oleh dua parameter, yakni min dan standar deviasi. Nah, manajemen investasi jauh lebih mudah diatur ketika tingkat pengembalian dapat didekati dengan baik menggunakan distribusi normal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah distribusi normal adalah simetris, yaitu setiap peluangnya
memiliki penyimpangan positif di atas rata-rata sama dengan penyimpanan negatif yang besarnya sama. Tidak adanya simetri, standar deviasi akan menjadi ukuran risiko yang tidak lengkap. Yang kedua adalah distribusi normal termasuk dalam keluarga distribusi khusus yang dicirikan sebagai stabil karena properti berikut. Ketika aset dengan pengembalian distribusi normal dicampur untuk membangun portofolio, maka pengembalian portofolio juga akan didistribusikan secara normal. Yang ketiga, analisis skenario sangat disederhanakan ketika hanya ada dua parameter, yakni rata-rata dan standar deviasi, yang perlu diestimasi untuk mendapatkan probabilitas skenario masa depan. Yang terakhir, yang keempat adalah ketika membuat portofolio sekuritas, kita harus memperhitungkan ketergantungan statistik pengembalian dari seluruh sekuritas. Umumnya, ketergantungan seperti ini adalah hubungan kompleks. Tetapi ketika sekuritas terdistribusi secara normal, hubungan statistik antara pengembalian atau return dapat diringkas dengan koefisien korelasi tunggal. Selanjutnya adalah value at risk. Jadi, ini berbeda dengan varian. Salah satu pendekatan perhitungan risiko yang populer saat ini adalah value at risk atau VAR. VAR merupakan estimasi maksimal potensi kerugian pada kondisi pasar normal dalam periode waktu tertentu dan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan demikian, VAR digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimal yang bisa terjadi di beberapa waktu ke depan. VAR adalah kerugian yang sesuai dengan persentil yang sangat rendah dari seluruh distribusi return. Oleh karena itu, VAR adalah nama lain untuk kuantil distribusi. Kuantil Q dari suatu distribusi adalah nilai di bawah Q persen dan dari nilai yang mungkin. Jadi, mediannya adalah Q sama dengan kuantil ke-50. Praktisi biasanya memperkirakan 1% VAR artinya adalah 99% pengembalian atau return akan melebihi VAR, dan 1%-nya merupakan kerugian yang lebih besar atau sama dengan VAR. Oleh karena itu, 1% VAR dapat dilihat sebagai batas yang memisahkan 1% kemungkinan terburuk di masa depan dari distribusi lainnya. Ketika return portofolio terdistribusi normal, VAR sepenuhnya ditentukan oleh mean dan standar deviasi dari distribusi. Mengingat bahwa 2,33 adalah persentil pertama dari distribusi normal standar, dengan mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1, maka VAR 1% untuk distribusi normal adalah mean dikurangi 2,33 dikali standar deviasi. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!